Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu yang pastinya. Oke Bor, dalam video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Revenant. Film yang dirilis tahun 2015 dan berlatar tahun 1820-an ini adalah film yang berkisah tentang seorang pria bernama Hugh Glass yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang tergabung dalam sebuah ekspedisi tim pedagang bulu hewan yang nyaris mati berkali-kali dan terus berjuang untuk hidup agar bisa membalaskan dendam kematian anaknya. Tanpa berlama-lama, bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah kenangan masa lalu Hugh Glass yang sedang menikmati kebersamaan dengan anak dan juga istrinya, yang adalah wanita India dari suku Paune. Lalu kenangan tersebut dilanjutkan dengan gambaran kehancuran, di mana rumah mereka terbakar dan terlihat jelas sedang memangku anaknya yang sedang terluka. Scene selanjutnya, Glass yang saat ini merupakan seorang penunjuk arah dari kawanan pemburu bulu hewan terlihat sedang berburu bersama dengan dua orang pemuda, yaitu Bridger dan anaknya yang bernama Hugh. Di tempat lain, Fitz yang diperankan oleh Tom Hardy sedang memberi instruksi kepada semua anggotanya dan ke semua pemburu bulu hewan ini, termasuk Glass sendiri, jika mereka telah disewa dan dipekerjakan oleh seorang bernama Kapten Andrew Henry. Bridger yang tadi menemani Glass dan Hugh berburu datang ke teman berburu lainnya untuk meminta bantuan agar mengangkat hasil buruannya. Namun tiba-tiba saja mereka diserang secara membabi buta oleh suku Arikara atau suku Ri. Glass yang mendengar suara tembakan langsung menuju ke sana dan terjadi perperangan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan mereka harus mundur dan menuju ke kapal. Setelah para anggota tim ekspedisi kabur, para suku Indian kemudian mengambil semua bulu hewan yang tersisa yang tidak sempat dibawa oleh kru dari Kapten Henry. Dan ternyata suku Ri menyerang secara membabi buta kepada semua orang kulit putih karena anak kepala suku mereka telah diculik oleh orang kulit putih. Sementara itu di kapal, kali ada anggota tim yang meninggal dan mereka masih tetap berjaga-jaga karena khawatir akan kembali diserang oleh suku Ri. Kapten Henry lalu meminta pendapat dari Glass tentang rute yang akan mereka lewati. Glass menyarankan agar meninggalkan kapal dan berjalan menuju daratan, karena daerah sungai sudah dikuasai oleh suku Ri, dan Glass khawatir mereka akan menjadi sasaran empuk jika mereka tetap berada di jalur sungai. Fitz sempat menolak rencana tersebut karena mereka akan menempuh perjalanan yang jauh lebih panjang. Namun sang kapten memerintahkan agar mengikuti saran dari Glass. Di daratan, mereka harus menyimpan dan menyembunyikan bulu yang mereka bawa karena tentunya akan sangat sulit menempuh perjalanan yang masih panjang dan membawa banyak barang. Fitz yang masih emosi karena tidak diperbolehkan membawa bulu, kemudian melampiaskan kekesalannya dengan memprovokasi Glass. Hugh sempat terpancing, namun Glass mencegah anaknya. Malamnya, dua orang dari anggota mereka memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menggunakan kapal tanpa takut akan diserang oleh suku Ri. Dan keesokan harinya, kapal tersebut diserang sesuai dengan prediksi Glass. Sementara itu, Glass dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Saat semuanya sedang istirahat, Glass keluar untuk melihat-lihat dan mengawasi daerah sekitar. Dan Glass yang saat ini berada di luar tidak menyadari jika di dekatnya ada induk beruang yang lalu menyerangnya. Dalam sisa-sisa nafasnya, Glass kembali membunuh beruang tersebut. Glass lalu ditemukan oleh rekan-rekan satu timnya dalam kondisi sekarat dan tertimpa mayat beruang. Kapten Henry yang melihat luka Glass yang cukup parah kemudian menjahitnya. Sementara itu, di tempat lain, suku Ri datang menemui orang-orang Prancis untuk menukarkan bulu yang mereka rampas dan akan ditukarkan dengan kuda yang nantinya akan digunakan untuk mencari putrinya yang sudah diculik. Pun sempat bersih tegang, namun akhirnya mereka kemudian sepakat. Sementara itu, Kapten Henry dan anggotanya sedang beristirahat dan akan bersiap-siap melanjutkan perjalanan mereka besok subuh. Dalam perjalanan, Glass harus ditandu karena kondisinya yang sangat parah. Dan ketika mereka akan naik ke atas gunung, terlihat para anggota tim kelelahan dan tidak sanggup lagi jika harus membawa Glass. Kondisi Glass juga semakin kritis. Kapten Henry yang sudah putus asa berniat untuk mengakhiri hidup Glass agar tidak menjadi beban. Namun sang kapten tidak tega dan mengingat jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Glass.
Dia lalu memutuskan untuk meninggalkan dua anggota tim untuk menemani Glass menyongsong sakaratul maut. Bridger dan Hawk bersedia melakukan tugas tersebut tanpa mengharapkan imbalan apapun. Fitz yang mendengar bahwa hadiahnya sangat banyak, kemudian bergabung dengan Bridger dan Hawk. Dan saat akan berpisah, Kapten Henry kembali mengingatkan Fitz agar merawat Glass sampai meninggal dan menggugurkannya dengan layak. Scene berlanjut. Kelompok yang membawa Glass sekarang sedang beristirahat, sementara Glass yang terbaring lemah tak berdaya sedang ditemani anaknya yang terus memberikan semangat kepada ayahnya agar tetap bertahan hidup. Dan Glass kembali mengingat masa lalunya saat istrinya meninggal. Keesokan paginya, Fitz sudah menyiapkan kuburan untuk Glass. Hawk dan Bridger keluar untuk mencari makanan. Fitz yang sudah tidak tahan dan ingin segera pulang lalu meminta izin pada Glass untuk membunuhnya, dengan memberikan tanda berupa kedipan jika Glass setuju. Glass yang mungkin juga sudah pasrah dengan kondisinya lalu memberikan tanda kepada Fitz agar segera membunuhnya. Namun saat Glass sudah hampir mati, tiba-tiba Hawk datang dan menghajar Fitz. Fitz yang ingin menjelaskan kejadian sebenarnya tidak diberikan kesempatan oleh Hawk, dan Hawk justru berteriak dan meminta tolong memanggil Bridger. Fitz kemudian membuat bocah itu berhenti berteriak dengan membunuhnya. Glass hanya bisa mengerang marah dan ingin berteriak melihat anaknya dibunuh. Setelah itu, beberapa saat kemudian Bridger datang. Bridger lalu memeriksa kondisi Glass dan mencari Hawk. Bridger tidak mengetahui jika Hawk sudah dibunuh oleh Fitz. Keesokan harinya, Bridger dibangunkan tiba-tiba oleh Fitz karena dia melihat ada Sukuri yang akan datang ke tempat mereka. Fitz juga mengatakan bahwa kemungkinan Hawk sudah dibunuh oleh mereka, padahal sebenarnya Hawk sudah dibunuh oleh Fitz. Bridger lalu menanyakan tentang Glass. Fitz kemudian menarik paksa Glass, lalu akan menguburnya hidup-hidup. Dalam kondisi ketakutan, Bridger hanya bisa menitipkan tabung berisi air minum dan meminta maaf karena harus meninggalkan dalam kondisi seperti itu. Di tempat lain, kelompok Henry sudah mulai dekat dengan tujuannya, dengan mengikuti rute yang sudah ditunjukkan oleh Glass sebelumnya. Keesokan harinya, Glass bangkit dari kubur. Dia sepertinya sudah mulai sedikit pulih dan sudah bisa menggerakkan badannya. Dengan sedikit kekuatan yang dia miliki, dia menuju ke mayat anaknya. Lalu di tempat lain, Bridger mulai curiga dengan Fitz yang menurutnya sudah berbohong tentang kedatangan Sukuri. Dia juga menanyakan tentang Fitz yang hanya sendiri di sana saat dia datang tanpa ditemani oleh Hawk. Bridger yang menginterogasi Fitz justru berbalik akan ditembak oleh Fitz. Namun senapannya yang tidak diisi oleh bubuk mesin akhirnya menyelamatkannya. Kembali ke tempat Glass. Semangat hidup Glass kini mulai bangkit dan akhirnya berusaha bertahan hidup. Dan beberapa saat setelah Glass meninggalkan tempat tersebut, Sukuri datang. Dan scene berikutnya, Glass yang sudah berada di pinggir sungai dan mencoba untuk mengobati lukanya sendiri. Dan setelah itu, Glass pun beristirahat di sana. Di tempat terpisah, Kapten Henry dan juga Fitz terus melanjutkan perjalanannya. Glass kini mulai mampu berjalan dengan menggunakan tongkat. Dia kembali melanjutkan perjalanan bertahan hidupnya. Namun tiba-tiba saja Sukuri datang dan akhirnya Glass nekat untuk melarikan diri melalui sungai. Glass akhirnya selamat dan berhasil menuju ke tepi sungai. Sementara itu, Fitz dan Bridger tiba di suatu pemukiman salah satu suku Indian yang sepertinya baru saja diserang dan banyak terdapat mayat berserakan. Dan mereka kemudian mengambil kuda yang mereka temukan di sana untuk melanjutkan perjalanannya. Scene berikutnya, Glass kembali memulai perjalanannya. Dia masih sering bermimpi tentang masa lalunya, dan dalam penjelasannya dia melihat seseorang dari suku Pawnee bernama Hikuk yang sedang berburu, dan Glass meminta sedikit hasil buruannya untuk dimakan. Pagi harinya, Hikuk melihat tubuh Glass yang dipenuhi dengan luka, dan Glass pun menceritakan bahwa dia telah diserang oleh beruang. Kemudian teman-temannya meninggalkannya untuk mati dan juga anaknya dibunuh. Lalu saat Hikuk akan pergi, ia meminta Glass untuk ikut bersamanya. Saat berada di pinggir sungai, Hikuk kembali melihat luka Glass yang sudah membusuk dan harus segera diobati, karena jika tidak, Glass bisa saja mati. Di tempat lain, Fitz dan Bridger sudah tiba di benteng dan lalu menemui Kapten Henry. Fitz menceritakan tentang kondisi terakhir dari Glass dan Hawk yang menghilang. Semua yang dikatakannya adalah karangan saja. Dan Bridger terlihat tidak begitu senang karena dia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sementara itu, di tempat Hikuk dan Glass, saat badai salju datang, Hikuk mulai menyiapkan peralatan medisnya untuk mengobati luka Glass dan membuatkan sebuah tempat perlindungan dari badai salju agar proses penyembuhan lukanya bisa lebih cepat.
Keesokan harinya, saat pagi cerah dan badai telah berlalu, Glass terbangun dari tidurnya. Dia mencari Hikuk, yang mana Hikuk kini sudah tewas digantung oleh kawanan orang Perancis. Lalu tak jauh dari mayat Hikuk, dia melihat sekumpulan orang-orang Prancis yang sedang beristirahat. Glass yang awalnya hanya ingin mengambil kuda, kemudian melihat seorang wanita Indian yang diseret dan dipaksa untuk melakukan adegan mesum oleh satu orang dari kawanan orang-orang Prancis tersebut. Ternyata wanita itu adalah putri dari kepala suku yang telah diculik, yang sampai sekarang membuat Sukuri terus membabi buta membunuh orang-orang kulit putih. Glass lalu mengendap-endap mendekati mereka berdua. Tiba di sana, Glass langsung menghentikan tindakan asusila dengan menodongkan senjata kepada orang tersebut dan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Glass lalu menyuruh si putri untuk mengambil pisau orang tersebut untuk menggantikannya menahan orang tersebut. Glass kembali ke tempat kuda sebelumnya yang diikat dan melepas ikatannya. Namun suara bising yang dibuat oleh Glass membuat mereka curiga. Glass yang akan segera kabur kemudian mengajak si putri untuk ikut bersamanya. Namun malah kabur ke arah yang berlawanan. Setelah membunuh orang yang ingin indehoy dengan si putri, Glass pun kabur setelah sempat menembak beberapa orang di sana. Di tempat Kapten Henry, Fitz sempat menanyakan tentang upah hasil buruannya yang sekalipun dia tahu bahwa bulu tersebut masih tersimpan di luar. Kembali ke hutan, si putri kini sudah aman dan tidak dikejar oleh orang-orang Perancis tadi. Glass yang sedang istirahat harus terbangun karena diserang oleh Sukuri yang belum menemukan anaknya. Padahal tadi si putri sudah diselamatkan oleh Glass, dan akhirnya Glass pun kabur dan terjatuh di jurang. Namun dia selamat karena nyangkut di pohon. Saat badai salju kembali datang, Glass membelah perut kuda dan mengeluarkan semua isinya, lalu Glass masuk ke dalamnya. Dengan memanfaatkan panas dari lemak kuda, dia menghindari dirinya dari hipotermia. Dan akhirnya dia pun selamat dari kematian untuk kesekian kalinya. Setelah badai pergi, Glass kembali melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke benteng mencari Fitz yang sudah membunuh anaknya. Scene berikutnya, di benteng, ada orang kulit putih datang meminta bantuan. Dia meminta bantuan karena kedinginan dan kelaparan. Saat menjelaskan kondisi yang dialaminya, Bridger melihat tabung minuman yang dulu ia letakkan di atas Glass di bawah orang itu. Menurut orang itu, barang tersebut adalah milik orang yang pernah membunuh temannya. Lalu Bridget memperkirakan bahwa itu adalah perbuatan Hawk. Fitz yang tahu kalau Hawk sudah mati ikut mengiyakan perkataan Bridger. Kapten Henry lalu menanyakan lokasi saat melihat orang yang membawa tabung air tersebut, dan setelah tahu perkiraan lokasinya, Kapten Henry kemudian memimpin pencarian untuk memastikan siapa orang tersebut. Dalam gelap malam, para tim pencari berteriak memanggil nama Hawk. Namun yang tak terduga ternyata orang yang muncul di hadapan mereka adalah Glass, manusia yang selamat berkali-kali dari kematian. Saat didekati oleh Kapten Henry, Glass yang belum sempat mengatakan tentang Fitz langsung dibawa oleh orang-orang Kapten Henry dan lalu menahan Bridger dan Fitz telah berbohong tentang kematian Glass. Kapten Henry kembali ke benteng untuk mencari Fitz. Namun ternyata Fitz sudah kabur dengan membawa semua uang Kapten Henry. Dalam keadaan emosi, Kapten Henry lalu akan menembak mati Bridger karena telah berani membohonginya. Namun tidak jadi dan akhirnya dia hanya memasukkannya ke dalam penjara. Glass yang sementara dicek lukanya lalu didatang oleh Kapten Henry. Glass juga tahu kalau Fitz sudah kabur lalu mengatakan bahwa memang betul tentang semua yang dikatakan oleh Bridger. Dia hanya mengikuti perintah dari Fitz yang sudah membohonginya. Dan memang Bridger tidak melihat kejadian saat Hawk dibunuh oleh Fitz. Glass kemudian berencana untuk membunuh Fitz dengan meminta kuda dan senapan pada Henry. Namun Henry mengatakan bahwa sebaiknya Glass beristirahat dan dia sendiri yang akan mencari Fitz. Glass lalu berkata bahwa akan sulit menemukan Fitz tanpa dirinya. Dan esok paginya mereka berdua kemudian pergi mencari Fitz dengan mengikuti jejaknya. Glass yang punya analisa yang sangat bagus dan pengalaman berburu yang dia miliki bisa mengetahui jejak mana yang harus diikuti untuk menemukan Fitz. Mereka kemudian beristirahat pada malam hari dan melanjutkan perjalanan di pagi hari. Glass mencium adanya asap dan itu sudah sangat dekat dan tidak jauh dari tempat mereka. Mereka pun berpencar dan Kapten Henry akhirnya bertemu dengan Fitz yang mencegahnya lebih dulu. Kapten Henry yang berniat untuk menangkap Fitz justru harus tewas dengan Fitz. Mendengar suara tembakan, Glass lalu menuju ke sana dan menemukan Kapten Henry sudah tidak bernyawa. Glass melihat tanda keberadaan Fitz lalu kemudian mengejarnya. Sebelum mengikuti jejaknya, Glass punya ide.
lalu membuat sesuatu. Dan ketika Glass mengikuti jejak Fitz dan membawa mayat Kapten Henry, tiba-tiba Fitz menembak dari jauh. Glass pun terjatuh, dan saat Fitz mendekati dan memeriksa mayatnya, ternyata itu bukan Glass. Glass sudah menukar bajunya dan juga menggunakan batang kayu untuk membuat mayat Henry bisa duduk di atas kuda. Glass akhirnya punya kesempatan untuk menembak Fitz yang lengah. Fitz terkena tembakan dan berlari masuk menuju ke dalam hutan. Fitz yang bersembunyi di balik pohon sempat menembak Glass, namun tembakannya meleset dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga sampai di tepi sungai. Di sini Fitz yang sudah tidak bisa kabur lagi akan melawan Glass, dan saat akan bertarung, Fitz yang sempat menjelaskan kejadian awal saat ia akan membunuh Hawk justru memprovokasinya, dan akhirnya menyebabkan ledakan kemarahan dari Glass. Dan pertarungan sengit dua pria itu pun berlangsung. Dalam posisi sudah menang, Glass melihat Sukuri berada di seberang sungai, lalu menghanyutkan tubuh Fitz, kepala suku, lalu membunuh Fitz. Kepala Sukuri dan rombongannya kemudian melewati Glass, dan ternyata di belakangnya ada si putri, dan film pun tamat.